Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pejuang CPNS. Selamat datang kembali di video saya, dan kali ini di video pembahasan soal SKB rumput komputer mengenai algoritma pemrograman. Dan saya berharap melalui pembahasan soal ini dapat menambah bank soal kita untuk persiapan dalam menghadapi SKB yang akan datang. Dan di dalam video ini terdapat 25 soal teman-teman mengenai algoritma pemrograman, dan kita akan membahasnya bersama-sama. Dan apabila ada kesalahan dalam pembahasan, mohon dikritiknya teman-teman, dan mohon dibetulkan di kolom komentar agar teman-teman yang lain tahu letak kesalahannya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal yang pertama. Notasi yang pada umumnya akan menyelesaikan suatu kasus dengan beberapa alternatif aksi adalah definisi dari A, yaitu looping, B, cabangan, C, function, prosedur. Dan jawabannya adalah B ya teman-teman, pencabangan. Untuk looping sendiri atau perulangan merupakan suatu bentuk kegiatan mengulang suatu statement sampai batas yang diinginkan. Untuk prosedur, yaitu subprogram yang digunakan untuk melakukan proses tertentu dan tidak mengembalikan nilai. Sedangkan function yaitu sebuah kumpulan statement yang akan mengembalikan sebuah nilai balik pada pemanggilnya. Teman-teman, untuk penjelasannya langsung aja soal kedua, yaitu algoritma notasi pencabangan untuk 3 kasus atau lebih adalah A, case, B, if then, C, if then else, D, if. Dan jawabannya adalah case ya teman-teman, A. Karena untuk if then dan if sendiri biasanya untuk satu kasus, sedangkan if then else itu biasanya untuk kasus. Dan kita bisa menggunakan if then else if untuk 3 kasus juga teman-teman. 3 kasus terlebih kita bisa menggunakan if then else if. Teman-teman, langsung aja ke soal berikutnya, itu soal nomor 3. Apabila bilangan yang ingin kita olah adalah bilangan pecahan, kita menggunakan tipe data A, yaitu string, B, integer, C, boolean, D, float. Dan jawabannya adalah D ya teman-teman, float. Karena untuk string sendiri biasanya untuk karakter banyak, integer untuk bilangan, boolean sendiri untuk sebuah logika ya teman-teman, false or true teman-teman biasanya. Oke, kita langsung ke soal nomor 4. Kata yang sengaja ditambahkan untuk mempertegas awal dan akhir struktur if dan else adalah A, yaitu else, B, yaitu and if, C, of, D, return. Dan jawabannya yaitu B teman-teman, and if. Untuk notasi algoritma statement if-nya seperti ini teman-teman. If, kondisi, then aksi, kemudian and if. Jadi untuk mempertegas awal dan akhir biasa kita menggunakan and if teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 5. Pada algoritma pencabangan 2 kasus, jika ternyata pernyataan pertama false, mana apa yang akan dieksekusi. Untuk A yaitu yang pertama, B yang kedua, C keduanya, D tidak keduanya. Dan jawabannya adalah B teman-teman, yang kedua. Nah, apabila suatu notasi if itu apabila pernyataan pertamanya salah, maka pernyataan yang dieksekusi adalah pernyataan kedua teman-teman. Soal ke-6 yaitu pada struktur kontrol pencabangan sederhana nilai 45 tidak sama dengan 20, nilai A, true, B, false, C, not true, D, error. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, true. Karena memang 45 itu tidak sama dengan 20 teman-teman. Simbol yang ada di soal ini, simbolnya namanya tidak sama dengan ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 7. Pada operasi logika true or false akan menghasilkan A yaitu true, B false, C not true, D null. Dan jawabannya adalah A ya teman-teman, true. Untuk gerbang logika ya OR sendiri seperti ini teman-teman. 0, hasilnya 0,
01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 11 hasilnya 1. Jadi gerbang logika OR itu akan menghasilkan nilai false apabila pernyataan pertama false dan pernyataan kedua false, teman-teman. Oke lah, soal ke-8 teman-teman. Tipe data yang terdiri dari item-item yang memiliki tipe data homogen sama adalah A. Boolean, B. text, C. array, D. string. Dan jawabannya C ya teman-teman, array. Untuk boolean dan string sendiri sudah dijelaskan tadi di awal. Sedangkan teks sendiri sama seperti string teman-teman, biasanya untuk tipe data karakter teman-teman. Oke, kita langsung soal ke-9. Berikut bentuk pencabangan kecuali to if then else, therefore, the case. Dan jawabannya C ya teman-teman, for. Karena for itu sebuah perulangan teman-teman. If atau if and then else atau case sendiri tadi udah dijelaskan di depan. Kita langsung aja ke soal nomor 10. Notasi yang membantu dalam melaksanakan suatu perintah berulang kali sejumlah n kali adalah notasi A. Pencabangan, B. Perulangan, D. Function, D. Prosedur. Jawabannya yaitu B teman-teman, perulangan. Untuk yang lainnya udah kita jelaskan tadi di depan. Kita langsung aja ke soal 11. Pernyataan yang digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah n kali yang telah dispesifikasikan adalah A. Do, B. case, D. if, D. for. Jawabannya adalah for ya teman-teman. Kita langsung aja ke soal nomor 12. Modul program yang memberikan atau membalikan return sebuah nilai dari tipe tertentu atau tipe data atau tipe bentukan adalah definisi dari A. Yaitu prosedur, B. looping, C. function, D. parameter. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, function. Karena yang mengembalikan nilai itu function teman-teman. Untuk yang lainnya sudah dijelaskan tadi di depan. Lanjut ke soal 13. Aksi yang dilaksanakan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali yaitu A. inisialisasi, B. terminasi, C. preparasi, D. starisasi. Dan jawabannya yaitu A teman-teman, inisialisasi. Untuk terminisasi sendiri yaitu aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilakukan teman-teman. Untuk selanjutnya itu soal nomor 14. Istilah lain dari perulangan adalah A. repeat, B. repetition, C. looping, D. return. Dan jawabannya adalah C teman-teman, looping. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 15. Bentuk umum perulangan menurun adalah A. yaitu ascending, B. discrement, C. for, D. increment. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, discrement. Nah untuk pengulangan bersifatnya naik yaitu increment, sedangkan menurun itu discrement. Oke, untuk bentuknya sendiri seperti ini teman-teman. Ini bentuk naik teman-teman. Terus ini adalah bentuk dari perulangan menurun atau discrement. Langsung aja ke soal berikutnya yaitu soal 16. Fungsi dari inisialisasi dalam pengulangan adalah yaitu memberikan nilai masukan, B. memberikan nilai awal, C. memberikan informasi algoritma yang diulang, C. menentukan hasil pengulangan. Jawabannya B teman-teman, yaitu memberikan nilai awal. Kita langsung ke soal berikutnya yaitu 17. Modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek itu yang telah didefinisikan adalah definisi dari A. yaitu function, B. algoritma, C. prosedur, D. looping. Dan jawabannya adalah C ya teman-teman, prosedur. Yang lain sudah dijelaskan di depan tadi.
Kita langsung aja ke soal 18. Tuh, urutan langkah logis untuk memecahkan suatu masalah. Definisi dari A. Algoritma, B. Prosedur, C. Function, D. Looping. Dan jawabannya adalah algoritma, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 19. Parameter yang dideklarasikan di dalam bagian header prosedur itu sendiri adalah A. Parameter aktual, B. Parameter masukan, C. Parameter formal, D. Parameter keluaran. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, parameter formal. Untuk parameter aktual atau argumen sendiri yaitu parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan prosedur. Untuk parameter masukan atau input adalah parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur. Sedangkan parameter keluaran atau output yaitu adalah parameter yang menampung keluaran yang dihasilkan oleh prosedur. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya, itu soal 20. Tipe data yang terdiri dari aksara atau simbol yang meliputi digit numerik, karakter alfabetik, dan spesial karakter adalah A. String, B. char, C. text, dan D. integer. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, char. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal 21. Berikut bentuk perulangan kecuali A. for, B. will, C. do will, D. case. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, case. Untuk bentuk perulang for sendiri untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Will sendiri untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Statement will juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Do will sama seperti will, melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Instruksi akan dijalankan lebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Penjelasan teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke soal nomor 22. Jika A adalah metrik 4 kali 3, maka ordo dari A transverse adalah A 12 kali 4, B 3 kali 12, C 3 kali 4, D 12 kali 12. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, 3 kali 4, karena matrik transpose atau yang dilambangkan dengan AT itu adalah matrik yang diperoleh dengan cara mengubah baris metrik menjadi kolom metrik. Di sini barisnya 4 dan kolomnya 3, maka berubah menjadi barisnya 3, kolomnya 4. Jadi 3 kali 4 ya teman-teman ordonya. Kemudian langsung ke soal nomor 23. Tentukan hasil algoritma aritmatika dari 50 modulus 2, yaitu A0, B1, C25, D10. Dan jawabannya A ya teman-teman, 0. Karena persen itu adalah simbol dari modulus atau sisa bagi. Sisa bagi dari 50 bagi 2 yaitu 0, karena 50 bagi 2 hasilnya 25 pas teman-teman, jadi hasilnya 0. Oke, kita langsung ke soal nomor 24. Lambang dari terminator pada sebuah flowchart adalah A. lingkaran, B. jajar genjang, C. belah ketupat, D. persegi. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, lingkaran. Dan ini beberapa simbol lambang dari flowchart sendiri. Kalau lingkaran itu terminator, kalau garis itu aliran data, jajar genjang itu input output, terus persegi itu proses, kemudian ada belah ketupat itu percabangan, terus ada segi 6 ini pemberian nilai awal suatu variabel atau preparation, dan ini persegi panjang dibagi 3 ini memanggil prosedur atau fungsi atau call teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 25. Berapa panjang length dari sebuah tipe data float? A 1 bit, B 8 bit, C 16 bit, D 32 bit.
Dan jawabannya adalah 32 bit ya teman-teman, D, karena panjang length sebuah tipe data float itu 32 bit. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soalnya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa untuk like video ini teman-teman, bagikan video ini juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan loncengnya teman-teman. Tetap semangat, tetap persiapkan diri baik-baik untuk menghadapi SKP yang akan datang, terutama kesehatan kita teman-teman. Dalam perjuangan CPNS, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.